Sekali lagi Pak Camat, Beserta Mustika yang saya hormati, Bapak dan Ibu seluruh jajaran pengurus PGRI Kabupaten Lebak yang saya hormati, saudara-saudara, Bapak Ibu pengurus PGRI cabang Kecamatan Cibulur yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu seluruh panitia dan hadirin sebagai penerima mandat dalam rangka pemilihan nanti di pleno ke-4 kalau tidak salah, karena saya dengar beberapa tahapan sudah dilakukan kegiatannya. Yang saya hormati, saya banggakan, terlebih dahulu mari kita selalu berharap, berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang berikutnya yang disampaikan Pak Ketua Cabang PGRI Kecamatan Cibulur dalam keadaan sakit. Begitu juga dengan kita, saudara kita, teman-teman kita, apabila ada yang sedang sakit, ya, dimudahkan atau segera disembuhkan. Apabila ada teman-teman kita, saudara kita, termasuk kita sendiri yang memang setiap saat selalu berurusan, selalu dimudahkan urusannya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman kita ini di Kabupaten Lebak, terakhir kemarin Pak Nur Hadi ya Pak Asep ya. Pak Nur Hadi guru SMP 5 telah mendahului kita. 2 hari berikutnya Pak Kepala SMP 3 Bojongmani. Banyak yang memang telah mendahului kita, baik usia terutama, itu menjadi cermin kepada itu bahwa memang usia kita ini singkat. Tetapi dengan singkatnya usia masih terlalu sedikit bagi kita untuk berbuat baik, sehingga kita ketika ditimbang kepada ibu, maka apa yang memang telah kita perbuat dengan sisa usia kita ini masih jauh sekali untuk memenuhi target-target tercapaian. Kalau di sekolah, di satuan pendidikan ada target-target kompetensi dasar atau standar kompetensi, maka pemenuhan kebutuhan kita sebagai umat Allah, maka itu sebuah keniscayaan, walaupun dalam waktu singkat tetap kita harus memenuhi pemenuhan kebutuhan atau kewajiban kita. Bapak Ibu yang saya hormati, PGRI ini disebut organisasi perjuangan karena tadi disampaikan ikrar dulu, kemudian di tema juga disebutkan bahwa PGRI ini merupakan organisasi perjuangan. Sebelum kemerdekaan, guru-guru kita, para pendahulu kita sudah membentuk yang namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, mengawali hari-hari di awal-awal kemerdekaan, para pendahulu kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan sampai sekarang. 25 November 1945 maka terbentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI sebagai organisasi perjuangan di situ nyata, di situ menjadi sebuah keniscayaan untuk kita lanjutkan perjuangannya sampai kapanpun, Bapak Ibu. Pak dan kami, Pak Camat, saya menjaminkan diri atau kami menjaminkan diri pengurus PGRI dari mulai unsur pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus kabupaten, pengurus provinsi, dan pengurus besar di nasional adalah manusia-manusia yang berorganisasi dalam ruang lingkup PGRI tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap kami taat setia kepada Pancasila sebagai landasan negara kita dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagaimana tadi disampaikan di ikrar guru nomor 1 adalah tetap insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika ada anggota PGRI ataupun hal-hal lain yang memang ada indikasi untuk tidak loyal terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, itu dipastikan bukan anggota PGRI. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian,
sebagai anggota organisasi profesi, maka sudah buah kewajiban Bapak dan Ibu sekalian sebagaimana diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru wajib menjadi anggota profesi. Tidak disebutkan anggota profesinya apa, mau PGRI ataupun mau yang lainnya. Tetapi survei pengalaman waktu sudah membuktikan dengan nama besar PGRI dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang setelah kemerdekaan, kemudian di waktu mengisi kemerdekaan, maka tidak ada keraguan bagi Bapak dan Ibu guru yang terkait dengan organisasi profesi. Bukan hanya guru, teman masyarakat siapapun yang memang memiliki kepedulian terkait dengan pendidikan disilakan dan boleh menjadi anggota PGRI. Sebagai anggota profesi, Bapak dan Ibu, sebuah kewajiban bagi kita untuk memang meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Bapak dan Ibu guru wajib memiliki 4 kompetensi. Di antaranya kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mohon maaf kalau urutannya tidak berurutan. 4 kompetensi ini wajib dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan tidak tahu dan tidak ada alasan tidak mengerti, juga tidak ada alasan tidak paham. Karena kontrak politiknya kita menjadi guru, Bapak dan Ibu. Sehingga kita berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan pemenuhan 4 kompetensi itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika berbicara kompetensi, maka organisasi berkewajiban memfasilitasi anggotanya terkait dengan pemenuhan kompetensi tersebut. Kalau PGRI, kalau pengurus terkait dengan kewajibannya tidak melakukan itu, maka ini perlu dipertanyakan status kepengurusannya. Karena pengurus berkewajiban tugasnya adalah mengurus. Kalau tidak salah Pak, pengurus itu tugasnya mengurus. Jadi kalau ada pengurus yang minta dilayani dan minta diurus, itu diragukan kredibilitasnya. Seyogyanya pengurus adalah mengurus. Apa yang diurus dan siapa yang diurus. Apa yang diurus, hal-hal yang memang sudah menjadi komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi itu dipakai, diperjuangkan, dan dibahas, direncanakan di konferensi ini, Bapak dan Ibu. Jadi konferensi ini forum organisasi tertinggi di tingkat cabang, di tingkat kabupaten konferensi kabupaten, di tingkat provinsi konferensi provinsi, dan di tingkat nasional kongres. Di tingkat ranting adalah musyawarah ranting. Ini adalah forum organisasi tertinggi yang memang di dalamnya bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis. Di antaranya rancangan program kerja, kemudian pengurus periode ke depan. Dan ini harus dipertanggungjawabkan bersama, Bapak dan Ibu. Ketika ini sudah selesai dan dinyatakan sah menurut anggaran dasar atau sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Berikutnya, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan terkait dengan rancangan-rancangan keputusan strategis di forum organisasi, yaitu melaksanakan hasil konferensi ini. Hasil konferensi tentunya belum detail, belum real sesuai dengan program-program rancangan pekerjaan, baik jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang 5 tahun. Mudah-mudahan di konferensi kerja Bapak dan Ibu bisa lebih rinci bagaimana tugas organisasi cabang Cikulur dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan. Begitu dan seterusnya secara kolektif kolegial, organisasi PGRI dari mulai tingkat satuan pendidikan, tingkat desa, tingkat cabang, kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional dibangun kesepemahaman. Apa yang harus dibangun kesepemahaman di sini, Bapak dan Ibu? Ketaatan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI.
Sehingga ketika sudah sepaham, maka akan dibangun sebuah kebersamaan dengan prinsip soliditas secara personal yang nanti akan diharapkan membangun sebuah solidaritas secara kolektif, Bapak dan Ibu. Tidak ada yang perlu kita takutkan, Bapak dan Ibu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita bergerak secara kolektif, kalau kita membangun secara kebersamaan, tentunya melalui rel-rel yang sudah kita tentukan, baik di jalur pekerjaan profesional Bapak dan Ibu di satuan pendidikan maupun di jalur profesional lainnya. Silakan Bapak dan Ibu, mohon Pak Camat beserta unsur muspika, Pak Korwil beserta unsur pengawas dan yang lainnya, tokoh masyarakat untuk bersama-sama melihat, bersama-sama membimbing, bersama-sama mengarahkan kita untuk bersama dilihat agar apa yang telah kita lakukan dan sedang kita lakukan selalu diawasi bersama untuk memenuhi hal-hal yang memang harapan masyarakat. Karena pada dasarnya kita menjadi pelayan, sehingga pemenuhan layanan itu wajib kita penuhi. Ada yang membanggakan Bapak Ibu, saya sering sampaikan di kesempatan lain, ada yang membanggakan kita sebagai guru, Pak Camat. Di masa pandemi ini Bapak dan Ibu, hampir 1 tahun lebih masa pandemi kita lalui, kita jalani, ada hal yang memang membanggakan, yaitu ternyata kita ini sangat dirindukan kehadiran di ruangan kelas ini dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dulu Bapak dan Ibu, ada yang masih meragukan. Dulu ada yang memberikan nilai-nilai miring keberadaan Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan, di kelas, dalam rangka mendidik anak-anak didiknya. Sekarang dibuktikan dengan di masa pandemi, melalui berbagai macam proses pembelajaran yang disarankan sebagai solusi pembelajaran tatap muka, maka Bapak dan Ibu guru ini diyakinkan, dipastikan sangat dirindukan kehadirannya oleh siapa? Oleh anak didik kita, oleh anak-anak kita, termasuk oleh orang tua kita, termasuk saya sebagai orang tua kita. Kapan PTM ini berjalan dengan baik? Kapan Bapak dan Ibu guru ini bisa melaksanakan tugas dengan baik? Anak kami sudah rindu, kami juga begitu. Dan ini bukan survei Pak Camat, tapi ini adalah fakta bahwa profesi guru sangat membanggakan. Profesi guru ternyata bukan alasan dan bukan hisapan jempol belakang untuk tetap diminati, tetap dirindukan oleh masyarakat. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, mohon ketika anak-anak kita merindukan kita, ketika masyarakat merindukan kita, maka puaskanlah rasa kerinduan mereka dengan mencurahkan segala macam kompetensi dalam rangka memberikan layanan. Punten, beberapa kali saya sering keliling-keliling, masih ada teman-teman kita yang memang hadir lebih dahulu daripada siswanya, kemudian anak-anak kita, sehingga hal-hal yang memang terkait dengan pemenuhan layanan semestinya atau sepertinya agak ini Pak Camat, agak terbiasa mungkin Pak di masa non tatap muka, sehingga kita agak santai di rumah. Mohon Bapak dan Ibu dan selalu berharap ketika nanti di tahun ajaran baru tidak ada halangan, tidak ada rintangan, kondisi kita semakin baik, insya Allah akan tetap dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Bapak dan Ibu dengan syarat dan ketentuan sebagaimana peraturan SKB Pak Menteri dilaksanakan. Dan kami berharap di Cibulur tetap terjaga kesehatan, kekompakan, dan mari dukung program-program pemerintahan kecamatan, terutama di lingkungan kecamatan, sehingga sebuah keniscayaan bagi Bapak dan Ibu pengurus PGRI Kecamatan Cibulur untuk selalu mendukung program-program pemerintahan di Kecamatan Cibulur. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun dalam kondisi pandemi, kami pengurus PGRI tetap berpikir, bekerja ekstra bagaimana melayani pemenuhan kebutuhan Bapak dan Ibu terkait dengan peningkatan kompetensi.
Insyaallah nanti tanggal 25 informasinya sudah disebar oleh pengurus PGRI Kabupaten. Kita akan meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru dalam rangka optimalisasi akun pembelajar. Optimalisasi akun pembelajar insyaallah akan dilaksanakan, dan silakan. Sekarang sudah daftar hampir 1.000 orang. Pak Camat akan dilaksanakan secara virtual karena memang kondisinya kita seperti ini. Mudah-mudahan kalau memang nanti belum terpenuhi, masih banyak teman-teman kita yang ingin akses masuk ke akun optimalisasi akun pembelajaran, itu nanti kita akan bahas kembali di kemudian hari, mungkin masih ada waktu untuk kita laksanakan. Kemudian Bapak dan Ibu, wabil khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas Sekolah Dasar, baik Sekolah Dasar maupun SMP. Kemarin malam tadi sudah ditutup terkait dengan pendaftaran program sekolah penggerak. Saya, Bapak dan Ibu, men-share di beberapa grup untuk ingin dan memastikan bahwa program sekolah penggerak ini diminati dan diikuti oleh semua kepala sekolah, baik SD maupun SMP. Karena apa? Karena satu, di program-program sekolah penggerak ini ada beberapa program unggulan, diantaranya bagaimana meningkatkan kompetensi kepala sekolah sebagai manajer, kemudian meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam kewirausahaannya, kegiatan supervisinya, dan hal-hal lainnya, sehingga sekolah yang nanti menjadi rujukan program sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu menjadi sekolah-sekolah yang betul diandalkan, bukan hanya memiliki kompetensi untuk intern sekolahnya, juga mampu menggerakkan lingkungan sekitar menjadi sekolah-sekolah yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan berikutnya. Alhamdulillah di pengurus PGRI ada beberapa teman kita yang memang menjadi pendamping di program guru pembelajar. Pak Bapak satu itu pendamping ya, Pak Haji Nur Kelana ya Pak Haji. Dan kami berharap sudah komitmen Pak Kepala Dinas, kita ingin sebanyak-banyaknya ada teman-teman baik guru, kepala sekolah masuk di program sekolah penggerak yang nanti harus dan akan disupport dengan beberapa program yang sinergi dengan program di pemerintah Kabupaten Lebak. Yang terakhir, mohon karena di sini ada Pak Camat sebagai unsur pemerintah daerah di tingkat kecamatan, kami bangga, kami berterima kasih kepada unsur pemerintah Kabupaten Lebak, Pak Camat, karena pemerintah Kabupaten Lebak sudah sangat besar perhatiannya kepada kita dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama, teman kita yang guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah disertifikasi, sudah bisa dicairkan TPG-nya dan sudah bisa mendapatkan SK Ibu Bupati. Ibu sudah menerbitkan SK bagi Bapak Ibu guru yang sudah bersertifikat dan walaupun mengajar di sekolah negeri. Yang kedua, pemerintah daerah juga mensupport terus guru-guru non PNS dengan insentif dari daerahnya. Saya ingat betul Bapak dan Ibu, hampir 3.796 guru non PNS kita diberikan insentif oleh daerah, kurang lebih hampir 25 miliar Pak, per tahun digelontorkan. Kami berseloroh dengan Ibu Bupati, Bu, harus 25 miliar waktu dibangun gedung sekolah PNS Bu. Tapi Ibu Bupati berseloroh yang memang punya misi yang lebih kuat. Buat apa sekolahnya bagus kalau Bapak Ibu gurunya tidak sejahtera, minimal memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Ini kami sangat berterima kasih. Yang terakhir, ketika kami berkeluh kesah terkait dengan sekolah-sekolah yang memang masih blank spot Pak, ternyata setelah program bergulir didanai juga dari APBD Pak Camat, kita SD sebanyak 117, SMP 49 asetnya dibiayai oleh APBD terkait dengan pemasangan jaringannya, dan berkembang
ada informasi bahwa banyak sekolah-sekolah juga yang memang dalam tanda kutip ketika proses perekrutan masih ada yang memang belum terdata. Dan saya pastikan ribuan anak yang memang di Lebak ini berada dalam komunitas blank spot. 117 SD saja Bapak dan Ibu yang tersebar di beberapa anak yang di kampung anu, dan ini dimungkinkan ribuan anak yang memang tidak memiliki fasilitas ini. Di masa pandemi ini Bapak dan Ibu tetap memberikan manfaat, diantaranya kita mampu berkreasi, mampu berkreativitas, dan teman-teman kami di lapangan ini luar biasa pasangan. Teman-teman kami ini teman-teman yang memang tangguh, teman-teman yang di samping dia berjuang untuk dirinya sendiri, memenuhi kewajiban kesehatannya dan sebagainya, tetap melaksanakan tugas. Kami dulu pernah bertemu di SD Pak Hamam itu di mana Pak? Ya, bertemu ngobrol dengan salah satu ibu guru dan sebagainya, sampai bilang salah satu gurunya, "Lesteng Pak, kami mah dicarikan Pak Adis namanya. Kami mah pergi mereka ajar di luring di kelompok-kelompok kecil. Saking sayangnya pada anak kelas 1, kelas 2 yang memang belum bisa membaca. Kata saya, silakan Ibu lanjutkan. Kalau memang ada yang menghambat terkait dengan perjuangan Ibu, silakan sampaikan kepada kami. Tapi Ibu harus jaga hati-hati, kesehatan dan sebagainya." Yang namanya jalan kaki Bapak dan Ibu itu luar biasa. Terakhir Bapak dan Ibu yang saya hormati, PGRI Kabupaten Lebak tentunya selalu menjalankan hal yang memang menjadi amanat Bapak dan Ibu. Amanat konferensi kerja di Malinting kurang lebih 4 tahun lalu, kami pengurus baru per Desember 2020 kita lanjutkan, diantaranya pembangunan wisma guru. Silakan Bapak dan Ibu apabila yang hadir atau lewat sempat ke kantor dan sebagainya, tolong mampir ke PGRI. Mampir ke PGRI, berdoa di hadapan gedung PGRI dan doakan PGRI Kabupaten Lebak, doakan kita semua, wabil khusus panitia pembangunan agar bisa menjalankan amanah Bapak dan Ibu di Konker Malinting 4 tahun yang lalu. Insyaallah sudah hampir 2 minggu pelaksanaan pembangunan wisma guru yang kita programkan ini sudah dimulai. Tidak melihat ke belakang apa yang memang sudah kita lalui, tetapi kami melihat ke depan. Ternyata di depan ini terbentang luas kepada Ibu. Mari kita bercermin dari apa yang telah kita lakukan di belakang agar memang menjadi catatan penting kita untuk diperbaiki di kemudian hari. Paling akhir Bapak dan Ibu, sudah selayaknya ketika di forum-forum silaturahmi, mohon apabila bertemu Bapak dan Ibu tolong disapa, tolong ditanya kami. Kalau kami biasanya naik motor nage, kalau ke rumah apa Pak? Bapak nage apa? Tetapi nama biasanya suka susah, suka lupa dan mohon dimaafkan. Begitu juga dengan teman-teman kami di pengurus PGRI Kabupaten Lebak yang hadir. Ada Ibu Haja Lila, Bu Haji, berdiri Bu Haji. Ini Bu Haji, istrinya Pak Haji Iden.